Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya. Metodologi penelitian saya berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Barang Dagang pada PT Karya Sukses Merpati. Sebelum saya mulai presentasi, perkenalkan nama saya Anissa Rahmawati. Saya berasal dari AM 6B Malam. Latar belakang. Persediaan barang dagang memiliki nilai yang berharga sebagai aset perusahaan. Pengelolaan persediaan baik diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai, memenuhi permintaan pelanggan, dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. Pengendalian internal yang tepat dapat membantu memastikan bahwa persediaan dikelola dengan efisien, efektif, dan akurat. PT Karya Sukses Permata merupakan suatu entitas perusahaan yang membutuhkan implementasi sistem pengendalian internal persediaan yang efektif serta sistem informasi akuntansi persediaan yang optimal untuk menghasilkan informasi yang penting bagi kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan sering menghadapi tantangan dalam mengelola sistem persediaan barang yang dikenal sebagai stok barang. Selanjutnya, perumusan masalah. Masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini adalah adanya perbedaan yang sering terjadi antara persediaan fisik yang ada di gudang dengan catatan persediaan gudang dalam sistem pengendalian internal atas pengelolaan persediaan barang dagang. Penyebab selisih ini bisa bervariasi. Masalah ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebab selisih dan merancang langkah-langkah pengendalian internal yang efektif. Dengan demikian, perumusan masalah utama adalah bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dalam mengelola persediaan barang dagang guna mengatasi persediaan yang sering terjadi antar perbedaan fisik dan pencatatan persediaan di gudang pada PT Karya Sukses Permata. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor penyebab selisih yang sering terjadi antara persediaan fisik dengan catatan persediaan gudang. Yang kedua, merancang langkah-langkah perbaikan yang tepat dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang ada dalam mengatasi selisih tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang sering timbul dalam pengendalian internal sistematis terhadap pengelolaan persediaan barang dagang. Yang kedua, memberikan manfaat bagi praktisi dan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan barang dagang. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya seperti pelanggan, mitra bisnis, dan investor yang dapat mengandalkan informasi persediaan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini membatasi masalah pada sistem pengendalian internal dalam mengelola persediaan barang dagang di sebuah perusahaan dagang di mana sering terjadi selisih antara barang fisik dengan barang gudang. Batas masalah ini mencakup fokus pada perusahaan dagang yang beroperasi dalam sektor tertentu, seperti retail atau distribusi. Penelitian ini akan menganalisis penyebab-penyebab spesifik yang menyebabkan selisih antara barang fisik dengan barang gudang, seperti kesalahan pencatatan, proses perhitungan yang tidak akurat, atau kehilangan barang. Penelitian ini tidak akan membahas faktor-faktor lain yang tidak langsung terkait dengan selisih persediaan, seperti fluktuasi harga pasar atau perubahan permintaan pelanggan. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk menjaga kekayaannya, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pelaksanaan kebijakan
manajemen yang telah ditetapkan dikenal sebagai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa perusahaan telah mencapai tujuannya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis tentang fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian. Yang pertama, ada waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Karya Sukses Permata yang terletak di Karya Industrial Park, Blok C nomor 4, Balai Permai, Batam Kota. Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu mulai dari 1 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2023. Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada PT Karya Sukses Permata sebagai salah satu perusahaan dagang yang berlokasi di Kota Batam. Pemilihan PT Karya Sukses Permata sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat mutasi persediaan yang signifikan dan siklus keluar masuk barang yang cepat. Oleh karena itu, masalah pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan menjadi sangat penting bagi PT Karya Sukses Permata. Yang kedua ada informan atau subjek penelitian. Teknik pengambil informan atau subjek penelitian yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang merupakan pihak-pihak terkait dengan pengendalian internal dalam pengolahan persediaan barang dagang di PT Karya Sukses Permata. Nama-nama yang menjadi informan yaitu Bapak D dengan tugas Kepala Gudang, Ibu M dengan tugas Finance Accounting Staff, Ibu R dengan tugas Admin Penjualan, Ibu N dengan tugas Administrator Penjualan, dan Ibu D dengan tugas Kasir. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis teknik metode pengumpulan data yang dikelompokkan, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama merupakan data yang diperoleh dari informan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan data pendukung berasal dari dokumen-dokumen yang mencakup catatan, rekaman, gambar, dan materi lainnya yang mendukung penelitian ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memverifikasi kredibilitas data dengan membandingkannya dengan faktor eksternal yang berbeda. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber itu suatu proses pengecekan terhadap data yang diperoleh dari para informan dengan membandingkannya dengan data atau informasi yang diperoleh dari informan utama dan informan pendukung. Sedangkan triangulasi metode adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memverifikasi hasil dari penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data dengan memperoleh kepercayaan lebih tinggi terhadap hasil penelitian melalui penggunaan beberapa metode yang saling melengkapi. Mungkin sekian saja presentasi proposal saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.